Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai rangkaian listrik. Langsung saja yang pertama yang kita bahas mengenai rangkaian listrik seri. Gambar rangkaian seri bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar di bawah ini. Ini sumber tegangan, garis yang panjang itu kutub positif, garis yang pendek itu kutub negatif. Arus mengalir dari positif ke rangkaian hambatan 1 atau resistor 1, hambatan 2 atau resistor 2, hambatan 3 atau resistor 3. Gambar ini ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3, bisa disederhanakan menjadi seperti gambar ini. R1, R2, R3 hambatan penggantinya. Dari ketiga hambatan tersebut kita ganti dengan sebutan RS, rangkaian pengganti hambatan seri. Bagannya seperti ini. Maka untuk mencari RS, rangkaian seri, hambatan pengganti rangkaian seri, R1 tambah R2 tambah R3 tambah seterusnya sebanyak hambatan yang ada pada gambar rangkaian seri. Karena di sini ada 3, maka dituliskan hanya 3, R1, R2, dan R3. RS itu sekali lagi lambang dari hambatan pengganti seri dengan satuan internasionalnya ohm dilambangkan seperti ini. Ciri rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama, rangkaian dipasang berurutan tanpa ada percabangan. Diperhatikan gambar. Rangkaian dipasang berurutan R1, R2, R3 tanpa adanya percabangan. Itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua, jika salah satu lampu putus, semua lampu mati. Jika salah satu lampu putus, misalnya R1 putus atau R2 atau R3, maka semua lampu akan mati. Sehingga kesulitan mencari lampu mana yang putus. Ini termasuk kelemahan juga ya dari ciri rangkaian seri. Jadi kalau salah satu lampu putus, R1 atau R2 atau R3 yang putus, maka semuanya lampu mati karena tidak ada arus yang mengalir. Lalu yang ketiga, hanya ada satu jalan untuk arus listrik. Perhatikan gambar. Hanya ada satu jalan untuk arus listrik karena tanpa ada percabangan. Berikutnya ciri yang keempat, kuat arus listrik pada rangkaian seri di mana-mana besarnya sama. Kuat arus yang mengalir dari sumber tegangan ke R1, ke R2, dan ke R3 besarnya sama. Oke, itu ciri rangkaian seri. Masuk kita yang ketiga, menerapkan hukum ohm pada rangkaian seri. Arus yang mengalir pada rangkaian seri atau kita singkat dengan IS sama dengan V per RS. Ini penerapan dari hukum ohm. Ibu harapkan sampai di sini kamu bisa memahami. Kita lanjut. Menerapkan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri. Yang pertama, tadi kan dikatakan pada ciri-ciri rangkaian seri, besar arus yang mengalir dari sumber tegangan ke rangkaian ke masing-masing hambatan besarnya sama. Maka bisa kita tuliskan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS. Ibu harapkan sampai di sini paham. Berikutnya,
V1 sama dengan R1 kali I. Ini untuk mencari beda potensial pada hambatan 1. V2 sama dengan R2 kali I. Ini untuk mencari beda potensial pada hambatan 2. V3 sama dengan R3 kali I. Ini untuk mencari beda potensial pada hambatan 3. Sehingga tegangan total yang mengalir pada rangkaian seri hasil penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan Vs. Ibu harapkan sampai di sini penjelasannya bisa dipahami sehingga kita bisa lanjut ke rangkaian listrik paralel. Skema sederhana dari gambar rangkaian listrik paralel dapat dilihat seperti ini. Kalau tadi pada rangkaian seri tidak ada cabang, maka di sini hambatannya sudah ada 3 cabang. Karena tadi intinya rangkaian paralel ya, sudah ada percabangan. Diperhatikan gambar. Ini tanda garis panjang ini kutub positif, tanda garis pendek kutub negatif. Arus mengalir dari positif ke negatif. Arus mengalir dari positif, lalu dia mengalir ke 3 cabang, ke I1, I2, I3, ke R1, R2, R3, selanjutnya mengalir ketemu ke yang negatif. Seperti itu ya. Rangkaian paralel dari 3 hambatan ini secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. R1, R2, R3 ditulis dengan RP dengan artinya hambatan pengganti paralel. Bagaimana cara mencari hambatan pengganti paralel? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dan seterusnya sesuai dengan banyaknya hambatan pada soal yang diberikan. Seperti itu ya. RP lambang dari hambatan pengganti paralel dengan satuan internasionalnya ohm. Lambangnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian terdiri atas beberapa cabang arus. Pada contoh gambar ini ada 3 cabang, I1, I2, I3. Lalu ciri yang kedua, beda potensial antara ujung-ujung hambatan pada rangkaian paralel besarnya sama dengan beda potensial sumber. Kalau tadi pada rangkaian seri besar kuat arus yang sama di mana-mana, tapi kalau untuk rangkaian paralel beda potensial yang sama baik pada hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3. Seperti itu. Menerapkan hukum ohm pada rangkaian paralel secara matematis IP sama dengan V per RP. Menerapkan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian paralel. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vp. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 dirumuskan I1 sama dengan V per R1. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 dirumuskan I2 sama dengan V per R2. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 dirumuskan dengan I3 sama dengan V per R3. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Demikian penjelasan untuk rangkaian listrik
paralel. Ibu harapkan untuk rangkaian listrik paralel bisa dipahami, sehingga kita masuk ke rangkaian campuran. Maksudnya dari rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Diperhatikan gambar rangkaian campuran seri dan paralel di bawah ini. Diingat tadi konsep pada rangkaian seri dan konsep pada rangkaian paralel. Perhatikan gambar di bawah ini, masih sama, garis yang panjang untuk kutub positif, garis yang pendek untuk kutub negatif, arus mengalir pada hambatan 1, lalu ada cabang pada hambatan 2 dan hambatan 3, arus bercabang menjadi I2 dan I3, kembali mengalir ke sumber tegangan. Gambar ini dapat disederhanakan menjadi, ini kan rangkaian paralel kan? Cari hambatan penggantinya sesuai dengan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kalau pada kasus ini R2 dan R3 yang paralel, maka cara mencari hambatan pengganti paralelnya 1/Rp sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. Ini Rp, hambatan pengganti dari Rp, maka R1 masih tetap digambarkan. Ini rangkaian ini paralel tadi sudah sederhana menjadi Rp. Seperti ini ya. Oke. Ini R1 dengan hambatan pengganti paralel yang pada gambar pertama sudah tersusun secara seri. Maka bisa dicari lagi hambatan penggantinya, karena ini dia hambatan seri, maka R1 tambah Rp itu menjadi R total. R totalnya tentunya ditambahkan karena dia rangkaian ini sudah rangkaian seri. R total cara mencarinya R1 tambah Rp. R tot atau disingkat dengan R tot ya. Ini lambang dari hambatan pengganti total. Oke. Seperti yang tadi Ibu bilang, mula-mula diperhatikan yang ini. Ini merupakan rangkaian paralel. Maka cara mencari hambatan penggantinya 1/Rp sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. Ketemu yang ini diganti dengan Rp. Selanjutnya untuk mencari R total atau R tot, R total sama dengan R1 tambah Rp. R1 tambah Rp, kenapa dia ditambah? Karena ini sudah rangkaian seri. Nah, seperti itu ya. Oke, Ibu harapkan mengerti sampai di hambatan pengganti pada rangkaian campuran, sehingga untuk menerapkan hukum Ohm pada rangkaian campuran baik seri dan paralel dirumuskan sebagai berikut. I total rangkaian sama dengan V/R total. Arus total sama dengan V sama dengan hambatan pengganti total. Masuk kita menerapkan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian campuran baik seri dan paralel. Yang pertama, I1 sama dengan I. Artinya I di sini supaya tak bingung, I total. Oke. V1 sama dengan R1 kali I total. Lalu masuk VP sama dengan RP dikali I total. Oke. V2 sama dengan V3 sama dengan VP. I2 dapat dirumuskan sama dengan VP/R2. I3 sama dengan VP/R3. Maka I sama dengan I2 tambah I3. Ini maksudnya I total ya. I total pada rangkaian I2 tambah I3. Seperti itu penjelasan mengenai rangkaian seri
paralel, dan rangkaian campuran, Ibu harapkan bisa dipahami sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sejahtera dan terima kasih.